mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan pikiran kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang akan menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan.
biar puji-pujian yang sudah kami naikkan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Kami layak bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Layak kami bersekutu dengan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya kami boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan tetap dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara kasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, kami yang di mimbar, saudara, ya ini AC-nya tadi sudah di-setel sama Elifati, memang langsung bisa ini, tapi apa ya? Kalau cuma diem gini toh mungkin bisa kena, tapi kalau saya lagi berkhotbah gini, rasanya wow, panas sekali ya, memang hawanya ini cukup panas sekali, dan kita tidak bisa memakai masker. Nafasnya susah sekali, sudah panas pakai masker lagi. Aduh saudara, ya puji Tuhan saudaraku, kita siap-siap berdoa dengan kencang ya. Kemarin hari Kamis saya bersama-sama dengan saudara Elifati, kami menghadiri rapat di Bama ya. Kami sudah mengajukan proposal hibah dari Pemprov Provinsi Jawa Timur ya, dan proposal kami sudah maju. Nah itu Elifati yang getu yang membuat itu proposalnya, dan saya tinggal membuka rekening Bank Jatim. Saya nanti rencana saya dengan adik saya Bapak Andre, karena harus 2 nama saudara ya, diperkirakan ya Bapak Ketua Bama tidak berani berkata ya pasti cair dananya, tidak berani, tapi setidaknya nanti bulan Juni atau bulan Juli ya itu sudah turun ya. Jadi pada waktu itu sudah diusulkan Pak Andre dengan Pak Elifati dengan Eki ya, merencanakan apa-apa yang perlu dibenahi, termasuk ini saudara, mic ini loh saudara ya. Ya ini memang perlu ada penggantian ya saudara ya. Ya kita mendapat data kucuran dananya berapa ya? Yang kita ajukan 75, tapi belum tahu berapa di ACC. Oh ya, yang kami ajukan, kami mendapat jatah 75 juta, tapi tidak tahu nanti berapa yang di ACC. Mudah-mudahan sejumlah segitu ya saudara ya. Tapi tidak boleh berupa uang, itu harus langsung dibentuk dalam barang gitu loh saudara ya. Ya pokoknya yang penting adalah kita harus berdoa ya, supaya cepat dana itu cair dan kita segera apa yang perlu dibenahi ya kita benahi ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Tugas kita hanya berdoa. Baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin masih banyak yang bepergian, belum datang ya. Ya karena ini masih liburan saudara, sampai perjamuan kudusnya saya sampai pending minggu kedua, karena kalau minggu pertama waduh yang datang cuma sedikit sekali ya saudara ya. Jadi makanya saya bikin untuk minggu kedua perjamuan suci ya. Puji nama Tuhan saudara. Tentunya saudara datang ke gereja punya tujuan kan? Masa tujuannya saya mau ke gereja, saya mau ketemu sama Bugem, saya mau ke gereja nanti saya akan ketemu sama Bu Maya Sari, atau ketemu dengan Ibu Yanti atau Ibu Devi atau Ibu Leli, saya mau perlu ini bla bla bla. Tidak ya saudara ya. Tujuan utama kita ke gereja adalah apa saudara?
Kita ke gereja adalah untuk beribadah. Ya, apapun situasi kondisi saudara, Tuhan tahu semuanya. Ya, Tuhan tahu. Ya. Itu sebabnya saudara, mari ketika kita datang ke gereja, kita bawa hati kita. Kita mau berkonsentrasi terhadap ibadah kita. Ya, jangan sampai pikiran kita bercabang-cabang kemana, jangan ya saudara ya. Tujuan kita ke gereja adalah untuk beribadah, untuk bertemu, untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sesuai dengan yang apa saya share dalam WA Group, yang dengan judul adalah hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, ada hidup baik, ada hidup benar. Nah, ada dua. Ya, di hadapan Tuhan kita harus baik dan benar. Tapi yang paling penting adalah yang mana saudara? Ya, mari nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan segera membuka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-24 sampai 25. Ya, karena dikatakan di situ hidup yang baik dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang mana ini? Apakah yang baik? Apakah yang benar? Apakah dua-duanya? Nah, ini saudara ya. Kayaknya bagian ini kegedean ya volumenya. Tidak ya? Baik. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 24 dan 25. Baik, saudara. Demikian firman Tuhan, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita. Ya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kalau ayat yang ke-24 di slide lagi. Nah, saudara, hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan kepada kita. Perintahnya apa sekarang, saudara? Saya disuruh apa? Perintahnya apa? Tuhan memerintah saya dan saudara sekalian. Ya, dikatakan untuk melakukan segala ketetapan itu. Apa ketetapan itu? Di mana? Apa yang ada di dalam ketetapan itu? Ketetapan itu adalah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Jadi saudara harus melakukan semua apa yang tertulis. Bukan saudara harus pilih-pilih. Oh, kalau yang ini saya bisa. Oh, kalau ini nanti aja. Oh, kalau ini saya nggak bisa. Nggak bisa dipilih-pilih, saudara. Tetapi kita mau melakukan apa yang ada di dalam Alkitab ini, ya. Kemudian dalam hal kita melakukannya, apa saudara? Untuk takut akan Tuhan. Jadi saudara, dalam kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu harus disertai takut akan Tuhan. Loh, gimana artinya ini saudara? Ya, takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa sembarangan, ya, untuk melakukan balas. Pokoknya menyenangkan hati Tuhan lah. Pokoknya hati Tuhan senang. Nah, saudara, harus disertai dengan takut akan Tuhan. Supaya apa, saudara? Lebih lanjut lagi dikatakan supaya senantiasa baik keadaan kita. Supaya keadaan kita menjadi baik. Supaya Ia membiarkan kita hidup sampai sekarang ini. Jadi saudara, melakukan ketetapan, melakukan perintah, peraturan, syariat, melakukan kehendak Allah. Nah, kalau dalam istilah dalam perjanjian baru itu melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak Tuhan. Kalau dalam versi perjanjian lama, ketetapan Tuhan. Ya, dengan disertai takut akan Tuhan. Yang pertama, apa saudara? Supaya keadaan kita menjadi baik.
hidup kita menjadi baik. Nah ini saudara, hidup baik di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah saudara, melakukan ketetapan atau dalam versi Perjanjian Baru, melakukan kehendak Allah dengan setia. Ayat yang ke-25 tolong adik Bobi ditampilkan ayat yang ke-25. Kita melakukan kehendak Allah itu dengan setia. Dengan setia di hadapan Tuhan. Ya saudara, supaya hidup kita menjadi benar. Nah, jadi hidup baik dan hidup benar. Jadi hidup takut akan Tuhan dan dengan setia melakukan kehendak Allah itu, saudara ya. Puji nama Tuhan. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, dengan cara yang bagaimana sih saya harus melakukan kehendak Allah? Adakah saya melakukan kehendak Allah disertai dengan hidup takut akan Tuhan? Adakah saya melakukan kehendak Allah itu disertai dengan hati yang setia kepada Tuhan? Saudara, setiap orang mempunyai tujuan hidup, pasti mempunyai tujuan hidup, baik itu orang dunia maupun itu orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, semua kita orang yang hidup tentunya mempunyai tujuan. Apa sekarang tujuannya? Masing-masing tentunya berbeda. Cara orang dunia dengan cara kita anak Tuhan, kita harus tampil beda. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini saya berbicara tujuan hidup orang yang percaya. Saya tidak berkata tujuan hidup orang dunia, tidak. Tetapi hidup orang percaya. Hidup orang percaya tentunya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tidak salah, saudara. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak salah, saudara. Itu adalah tujuan hidup orang yang percaya. Ya. Kemudian kalau kita sebagai aktivis gereja, mungkin kita tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan saya ingin melayani Tuhan, itu pun tidak salah. Ya, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin berbuat ini dan itu dan ini dan itu. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu pun tidak salah, saudara. Ya, marilah kita mau menjadi hidup yang baik dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, maksudnya kalau kita hidup baik, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau itu kita hidup benar, pasti hidup kita akan baik sebelumnya. Ya, karena apa, saudara? Saya akan memberikan contoh ya, saudara. Ketika kita menolong seseorang, itu baik ya, saudara ya. Tentu saja baik kita menolong seseorang. Tetapi apabila ketika kita menolong seseorang, kemudian ada motivasi atau ada pamrih, nah itu yang menjadi tidak baik. Itu menjadi tidak baik. Tapi kalau kita membantu seseorang dengan ketulusan hati kita, nah itulah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita harus membantu seseorang, janganlah kita mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Jangan kita punya pamrih, ya. Kamu tak bantu, pokoknya kamu harus begini ya. Kamu tak bantu loh ya, pokoknya kamu harus membayar aku seperti ini. Nah, saudara, jangan seperti itu. Marilah kita membantu seseorang, menolong seseorang dengan ketulusan hati kita, ya. Perbuatan baik kita akan menjadi benar di hadapan Allah, ya. Puji nama Tuhan, saudaraku, sebagai anak Tuhan, mungkin kita berpikir atau berbuat atau bertindak, saya kan sudah berdoa, itu kan sudah baik dan benar. Betul, saudara. Saya kan harus beribadah, saya sudah beribadah, ya betul. Saya sudah memberikan persembahan ini, persembahan itu, ya. Kalau di gereja diumumkan ada persembahan ini, waduh, saya memberikan selalu persembahan. Saya sudah memberikan persembahan kolekte, saya sudah memberikan persembahan perpuluhan, saya sudah melakukan ini itu, saudara. Itu baik, saudara. Betul itu, saudara. Ya, saya sudah melayani Tuhan, itu baik, saudara. Tetapi sekarang penilaiannya adalah dari pihak Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Memang demikianlah harus kita lakukan. Setiap anak Tuhan harus seperti itu. Saudara, janganlah kita melakukan hal-hal yang seperti itu hanya sebagai suatu kebiasaan atau hanya sebagai rutinitas saja. Nanti kalau saya tidak begini, nanti saya ditegur. Nanti kalau saya tidak melakukan itu, nanti saya tidak enak. Nah, saudara, itu adalah rutinitas, saudara.
Jangan. Tapi marilah kita mau melakukan segala sesuatunya itu dengan segenap hati kita. Apa yang kita lakukan kepada manusia, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Ya, ada ayatnya yang berkata seperti itu. Jadi saudara kekasih, ketika kita menolong seseorang, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti kita melakukan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Nah sekarang saudara, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta, ya, peraturan, ketetapan, syariat, atau dalam versi perjanjian baru melakukan kehendak Allah, saudara, sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kita melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah satu keharusan bagi kita, setiap orang yang percaya. Ya, satu ayat yang sangat terkenal, Matius 7 ayat berapa itu? Bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 dia yang akan masuk kerajaan sorga. Bukan saudara. Tetapi apa saudara? Yang melakukan. Iya, bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk sorga saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah, itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah yang berhak menempati kerajaan sorga. Kehendak Allah yang bagaimana dan di mana ada semuanya tertulis di dalam Alkitab. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang memang seberapa jauhnya, seberapa kesungguhan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, memang bukan manusia yang menilai. Manusia tidak boleh menghakimi. Kamu itu mau pura-pura, saking kamu mau menyenangkan hati ibu gembalanya, saking kamu ingin menyenangkan seorang pemimpinnya. Saudara, kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Tuhanlah yang menilai semuanya, saudara ya. Tuhan yang menilai. Ya, jadi apa yang kita lakukan kehendak Allah, janganlah bukan hanya kita mencari popularitas kita, ketenangan kita, mendapat pujian manusia, menyenangkan hati mungkin ibu gembalanya atau rekan-rekan sepelayannya. Bukan saudara. Ya, melakukan kehendak Allah benar-benar kita menyenangkan hati Tuhan. Saya tadi nggak janjian bersama saudara Bibi Gula, ya, pujian yang terakhir, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yang memang kita harus menyenangkan hati Tuhan. Selagi kita ada kesempatan, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita mau sebanyak-banyaknya kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan kita mengecewakan hati Tuhan. Ya, tapi marilah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekalipun saudara penilaian itu kepada kedaulatan Allah, tetapi marilah kita mau belajar semaksimal mungkin kita bisa. Biarlah Tuhan yang akan menilai kita, ya. Menyenangkan hati Tuhan bukanlah menyenangkan hati manusia. Lain saudara, nanti motivasinya penilaiannya lain. Menyenangkan hati Tuhan dengan menyenangkan hati manusia. Memang sih bisa aja kita bisa menyenangkan hati manusia supaya orang itu bisa baik sama aku akan menyenangkan dia. Bisa memang saudara. Ya, tetapi yang Tuhan minta adalah, mari kita buka dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-10. Menyenangkan hati yang bagaimana saudara? Nah ini saudara, saya akan berikan ayat ini kepada saudara. Ya, saya dapat dari Tuhan dan saya akan juga sampaikan itu kepada sidang jemaat. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Mana yang kita cari sekarang? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Waduh, saudara, tajam sekali ya ayatnya. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita adalah alat-alatnya Tuhan. Ya. Jadi dikatakan, adakah aku mau mencoba? Apakah aku mau menyenangkan manusia? Kalau aku menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Aku bukan anak Tuhan. Katakanlah seperti itu. Kata yang enak gitu ya dicerna.
Kalau aku menyenangkan, berkenan kepada manusia, aku bukan jadi anak Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara diperhadapkan satu di antara dua pilihan. Yang mana saudara pilih? Yang mana? Mau menyukakan hati manusia atau menyukakan Allah? Nah saudara, sekali lagi, kalau aku coba berkenan kepada manusia, sekiranya aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan anak Tuhan. Nah saudara, mau dikatakan predikat sebagai anak Tuhan atau tidak? Kalau kita mau dijadikan predikat sebagai anak Tuhan, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Bukan. Ya, sekali lagi, jangan. Bukan dan jangan. Kita tidak boleh menyenangkan. Saya ingin menyenangkan hati Ibu Gembala supaya bla 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 bla. Saya tak datang tiap minggu supaya Ibu Gembala senang lihat saya. Salah saudara, motivasinya salah. Ya, marilah kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Ibu Gembala atau pembela sidang atau siapapun, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Banyak hal ya. Kita melayani Tuhan, kita memberikan persembahan itu dengan ketulusan hati kita, supaya kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan ya. Silahkan saudara mau melakukan apa saja yang saudara mau, tetapi ingat motivasinya. Yang penting adalah kita menyenangkan hatinya Tuhan ya. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan identik dengan sebuah pelayanan. Saya mau melayani Tuhan supaya saya disegani oleh Ibu Gembala, atau saya disenangi sama Tuhan. Saudara, kembali lagi motivasi. Ya, puji nama Tuhan. Begitu juga dengan persembahan, begitu juga dengan frekuensi ibadah. Supaya saya dilihat oleh orang, sergepe orang itu. Saudara, awas saudara, jangan sampai kita punya motivasi yang salah. Ya, definisi menyenangkan hati Tuhan adalah sikap ketaatan kita terhadap Tuhan setiap saat. Ya, menyenangkan hati Tuhan itu adalah sikap ketaatan kita setiap saat. Artinya saudara, kita taat melakukan kehendak Tuhan setiap saat, setiap waktu, bukan hanya sesaat, bukan hanya misalnya ketika semuanya berjalan baik, berjalan lancar. Aku mau taat kalau gitu. Kalau aku diberkati, aku mau taat kepada perintah Tuhan. Kalau aku gak diberkati, moh Tuhan. Saudara, mari kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam keadaan situasi kondisi apapun dengan motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, justru saudara, ketika kita dalam masalah, persoalan, pergumulan, kita menunjukkan ketaatan kita, disitulah hati Tuhan menjadi iba. Jatuhlah belas kasihan Tuhan terhadap kita. Ya, orang itu keadaannya sakit, kok masih bisa kober ke gereja. Itu yang membuat hati Tuhan iba, jatuh belas kasihannya. Orang itu sudah tidak punya ini itu rasanya, tapi masih sergap ke gereja. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan yang mungkin kesehatannya terganggu, ya memang, ya saudara, lihat kalau memang di share grup, kalau kita lagi sakit yang bisa, apalagi dalam pandemi ini ya saudara ya. Saudara dapat saudara istirahat, tapi saudara yang dapat mengukur kesehatan kita. Aku ingin beribadah kepada Tuhan. Satu niat hati, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kita mau tetap taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat contoh, banyak contoh ya saudara ya. Seperti Naaman. Waduh, masa saya harus nyemplung di sungai Yordan?
Seperti apa kepada seorang janda Sarfat? Aku cuma punya sedikit loh, lu kok disuruh ngasih lo ke siapa? Elia atau apa? Elia. Nah, baik sedikit loh Tuhan. Tapi janda Sarfat tetap melakukan. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Tapi yang penting adalah motivasi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Tetap kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Di situ apa yang Tuhan katakan? Ini pernyataan dari murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Ya, ini adalah pernyataan murid. Mari ini juga menjadi satu pernyataan kita kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan apa, saudara? Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Mari ini ya dicamkan baik-baik ya saudara ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Ini pernyataan dari murid-murid Tuhan ya. Katanya, kita harus lebih taat kepada siapa? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Mari ini juga akan menjadi pernyataan kita. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu saudara. Selagi ada kesempatan. Kesempatan bukan milik kita, saudara. Mari selagi ada kesempatan buat kita. Kita mau melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ya, lakukanlah disertai dengan takut akan Tuhan. Lakukanlah disertai dengan hati yang setia kepada Tuhan. Jadi dua berjalan bersama-sama. Hati yang takut dengan hati yang setia. Ya, puji nama Tuhan. Dasarnya adalah sikap hati, ketaatan kita. Itulah yang dinilai oleh Tuhan. Ya, supaya kehidupan kita menjadi baik dan benar, berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, mari saudara kita akan baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 bagian B. Orang yang melakukan kehendak Allah apa? Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi pernyataan murid-murid kepada Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, sekarang apa kata Tuhan kepada kita? Orang yang melakukan, orang yang taat kepada perintah Tuhan, apa yang akan Tuhan katakan kepada kita? Mari saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi perhatikan saudara, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Bagaimana saudara? Tetap hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Artinya hidup selama-lamanya kita akan mewarisi kerajaan sorga. Kita tidak mati untuk selama-lamanya. Kita mati, kita dikubur itu sementara saudara. Makanya saya sering menyampaikan firman Tuhan dalam acara kematian. Kematian itu proses awal, langkah awal kita memasuki kepada dunia yang lain. Nah, seperti itu istilahnya saudara ya. Nah, jadi orang yang melakukan kehendak Allah, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup, dan dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Sebentar lagi tanggal 26 kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Ya, karena firman Tuhan katakan, di mana aku ada, di situ pun kamu harus ada. Jangan Tuhan ada, tetapi loh, mana kita? Kita lagi tidak tahu lagi kemana, saudara. Tetapi marilah, di mana Tuhan ada, di situ pun kita akan ada. Ya, karena kita akan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sangat singkat, ya. Tetapi biarlah ini semuanya boleh kita hayati, bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Maaf, saya potong sebentar. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita belajar ya, saudara. Ini kita belajar ngomong taat ya, saudara ya. Jadi kalau taat itu, saudara harus dengarkan apa kata seorang pemimpin. Jangan kita
sakarapku dewe, tidak ya saudara ya. Saya potong. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus sesuai dengan saya share ya saudara ya. Saya share di grup adalah ini dan ini, ya. Kalau ini berhalangan maka saya akan ganti dengan ini. Kita harus tunduk kepada pemimpin, ya, saudara. Apa ya? Inisiatif saudara baik. Ingat, baik belum tentu benar. Jadi saudara, kita mau belajar taat dan tunduk kepada pemimpin. Maaf, jadi tadi saya sudah share dan tadi sudah saya umumkan, belum saya umumkan, tapi saya akan lewat HP. Jadi nanti layanan perjamuan suci akan dilayani oleh yang muda-muda ya sekarang ini ya, oleh saudara Oscar dan saudara Dede Andreas Pradana ya. Jadi saya lihat Pak Bambang langsung pakai dasi. Ya Pak, terima kasih Pak Bambang buat inisiatifnya ya. Tetapi lain kali ya Pak Bambang ya, karena saya sudah menentukan. Jangan jaga kalau nggak ada. Oh ya, tapi saya tadi sudah tentukan jadi ya, tidak apa-apa. Lain kali ya Pak Bambang ya. Saya salut kepada Pak Bambang karena Siap. takut kalau tidak ada yang tugas. Tetapi saya bertanggung jawab. Saya harus menyediakan siapa yang harus bertugas. Ya, saudara ya. Baik, itulah firman Tuhan. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan.